Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dari PPKN Studio. Bapak akan mengajak kalian untuk belajar PPKN. Nah, anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita senantiasa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih harus belajar di rumah, karena pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Ayo kita semuanya berusaha memutus penularan COVID-19 ini, sehingga kita bisa hidup normal kembali seperti sebelum adanya COVID-19. Kita pasti bisa, anak sekalian. Ayo semangat. Nah, anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar materi masih tetap di bab 2, yaitu bagian E. Apa itu bagian E? Kita lihat materinya, anak sekalian. Ya, inilah anak sekalian materi dari bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, dengan subbab yang E, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Anak sekalian, di subbab yang pertama dan kedua kita sudah belajar ya, apa itu perlindungan, apa itu penegakan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga sudah belajar macam-macam penegak hukum di Indonesia, ya, ada polisi, kemudian ada advokat, ada hakim, ada jaksa, dan juga termasuk KPK. Nah, di bagian yang terakhir ini kita akan belajar tentang dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Anak sekalian, pelanggaran hukum itu memang akan selalu ada, di mana saja, tidak terkecuali di Indonesia. Hanya saja ada anak sekalian di suatu negara yang pelanggaran hukumnya itu minim sekali. Tetap ada pelanggaran hukum, tapi bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga rakyat bisa hidup cenderung lebih tenang, lebih damai, lebih tentram. Kenapa bisa demikian, anak sekalian? Karena salah satunya adalah masyarakatnya sudah sadar hukum. Sudah menyadari dari dalam dirinya bahwa taat kepada hukum itu sangat penting. Jika semua masyarakat di suatu negara taat kepada hukum yang berlaku, maka kesejahteraan, ketentraman, kedamaian akan tercapai. Sebaliknya, kalau di suatu negara rakyatnya belum sadar akan hal itu, maka yang terjadi di negara tersebut adalah keributan, konflik, banyaknya kejahatan, dan lain sebagainya. Sehingga pada ujungnya rakyat tidak menikmati kesejahteraan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita berlanjut, anak sekalian, mari kita pelajari apa sih sebenarnya pelanggaran hukum itu? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Nah, dua pertanyaan inilah yang membawa kita ke penjelasan-penjelasan yang akan kita pelajari bersama. Anak sekalian, ada berbagai macam kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum, tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, anak sekalian, di bab 1 kita sudah belajar tentang macam-macam hak dan macam-macam kewajiban warga negara Indonesia. Tentu kalian masih ingat,
apa saja hak kalian dan apa saja kewajiban kalian yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Mulai pasal 26 sampai pasal 34 itu adalah hak-hak kita, hak-hak pokok. Lalu kemudian masih ditambah dengan pasal 28A sampai pasal 28C tentang hak asasi manusia. Kita juga sudah belajar kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Kita juga sudah belajar, anak sekalian, kita akan mendapatkan hak kalau kita melaksanakan kewajiban. Dan sebaliknya, kalau kita mengingkari kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak. Jika orang yang memiliki kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang lain akan tidak mendapatkan haknya. Demikian juga, anak sekalian, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka negara tidak mendapatkan hak. Dan sebaliknya, kalau negara tidak melaksanakan kewajibannya, maka warga negara tidak mendapatkan haknya dengan baik. Oleh karena itu, anak sekalian, kita warga negara dan juga negara yang punya kewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya. Sebaliknya juga, kita yang punya kewajiban sebagai warga negara dan negara punya hak untuk memperoleh haknya harus berjalan seiring, serasi, dan seimbang. Sehingga terjadilah kehidupan yang damai, sejahtera, aman, dan sentosa. Dan sebaliknya, jika terjadi pelanggaran dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, maka yang terjadi adalah kekacauan, konflik, keributan, dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua, anak sekalian, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, tentu kita tidak menginginkan bahwa diri kita adalah sebagai seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum, yang artinya kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Sebaiknya sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban sehingga kita bisa menuntut hak kita. Jangan sebaliknya, hanya menuntut hak tapi tidak pernah melaksanakan kewajiban. Contoh misalnya ada kasus pembunuhan, kasus perampokan, kasus penganiayaan, pemerkosaan, pencemaran nama baik, ya, pelanggaran undang-undang lalu lintas, dan ratusan bahkan ribuan peraturan-peraturan yang lain. Oke, kita lanjutkan anak sekalian. Mengapa seseorang itu tidak patuh terhadap hukum yang berlaku? Ada dua sebab. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Anak sekalian, memang ada orang-orang yang tipe seperti ini. Ya, zaman sekarang tidak ada istilah orang tidak tahu akan hukum, anak sekalian. Oh, saya nggak tahu kalau itu ada hukum. Tidak bisa seperti itu. Sekarang zaman sudah modern. Ya, ada televisi, ada radio, apalagi ada medsos, di mana semua orang, hampir semua orang sudah memilikinya. Kecuali kalau orang-orang yang memang hidup terpencil di tengah hutan. Tapi Bapak yakin orang-orang yang hidup terpencil di tengah hutan, mereka akan minim sekali untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Justru yang banyak melakukan pelanggaran hukum adalah orang-orang yang dianggap sudah beradab, sudah mengenyam pendidikan, bahkan hidup di kota-kota besar, memiliki media sosial, tingkat pendidikannya lebih tinggi. Justru mereka inilah yang banyak melakukan pelanggaran. Kenapa? Kurangnya kesadaran hukum, anak sekalian. Nah, yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Ya, anak sekalian, seringkali, terutama kalau di Indonesia kita mengamati, hukum itu selalu berubah-ubah, selalu berkembang.
dinamis, ya, dinamis. Kenapa? Ya, memang harus begitu. Karena kehidupan manusia ini terus berkembang. Tidak bisa hukum itu hanya itu-itu saja. Kita lihat saja Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pun harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan memang itu dibolehkan. Undang-Undang Dasar 45 sudah pernah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Mulai tahun 1999 sampai 2002. Tentu saja peraturan-peraturan yang di bawahnya pasti akan mengikuti, melakukan perubahan-perubahan juga. Undang-undang pemilu setiap 5 tahun berubah. Undang-undang lalu lintas, undang-undang pendidikan, ya, lalu kemudian ada undang-undang transaksi elektronik, ya, dan lain sebagainya. Dulu-dulu itu tidak ada. Karena dulu tidak ada handphone, ya, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang komunikasi. Lalu kemudian tidak ada medsos, ya, tidak ada Facebook, tidak ada WA, tidak ada Instagram. Dulu nggak ada undang-undang yang mengatur media sosial, nggak ada undang-undang ITE. Nah sekarang karena itu semua berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran, maka undang-undang pun harus dibuat. Nah, kalau tidak dibuat, maka akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan dalam kehidupan manusia. Nah, seperti itu anak sekalian. Oke, kita lanjut anak sekalian ya. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ya, coba kalian cari. Bapak yakin kalian sudah tahu semuanya ini. Contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum. Di keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Di rumah kalian pasti ada norma ya, di dalam keluarga, pasti ada aturan. Tentu ada di antara keluarga, bahkan mungkin kalian pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran norma yang berlaku di rumah kalian. Misalnya seharusnya makan, habis makan piringnya dicuci sendiri, kalian tidak melakukan. Ya. Lalu kemudian misalnya berperilaku melanggar norma kesopanan, tidak sopan kepada orang tua, tidak sopan terhadap kakak, dan lain sebagainya. Di lingkungan sekolah anak sekalian ada peraturan, namanya tata tertib siswa, ada tata tertib sekolah yang perlu dipatuhi. Ya, misalnya kalian datang terlambat, ya, lalu kemudian tidak memakai seragam sekolah dengan baik, tidak mengerjakan, tidak mengikuti pelajaran dengan baik, tidur di sekolah, ya, waktu pelajaran, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di lingkungan masyarakat, anak sekalian, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Misalnya juga membuat gaduh di masyarakat. Kemudian bising atau dalam bahasa Indonesianya itu mengganggu ketenangan tetangga, ya. Lalu kemudian melakukan coret-coret atau vandalisme. Nah, di dalam bangsa dan negara anak sekalian, kita mengenal hukum, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ya, dan ada banyak sekali macam-macam hukum. Tentu pelanggaran terhadap hukum di kehidupan bangsa dan negara banyak, ya. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas itu juga pelanggaran hukum negara, korupsi, ya. Lalu kemudian menerima suap, ya, mencuri, menghina orang di media sosial, ya, melakukan pemerkosaan, itu juga pelanggaran hukum negara anak sekalian. Nah, kita lanjutkan. Tentu pelanggaran-pelanggaran tadi kalian bisa membuat sendiri, ya, mencari sendiri apa saja pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam sanksi. Anak sekalian, di dalam hukum
atau di dalam norma yang berlaku di masyarakat yang sudah kalian pelajari ya, di SMP kelas 8 ya, itu ada macam-macam norma yang berlaku. Anak sekalian, ada 4 norma, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Masing-masing memiliki sanksi. Tentu kalian masih ingat ya, anak sekalian, mudah-mudahan kalian masih ingat. Sanksi terhadap pelanggaran itu sangat beragam. Sifat dan jenis sanksi setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya ini, ya, kalau norma agama, ya, sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Berarti sekarang akan mendapatkan dosa kalau melakukan pelanggaran. Kalau melakukan kebaikan, mendapatkan pahala. Norma kesusilaan, sanksinya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan. Misalnya merasa bersalah, menyesal, malu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian norma kesopanan, sanksinya juga tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Nah, yang terakhir ini, norma hukum yang sedang kita bicarakan. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Ya, memang seharusnya itu tanpa kecuali, karena itulah sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di bidang hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Nah, anak sekalian, dari tabel di atas disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Perhatikan, yang pertama, tegas. Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur. Misalnya, dalam hukuman pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup, nah ini sanksi hukum pidana ya, yang diatur di dalam KUHP. Yang pertama ada namanya hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati. Kalau di Indonesia, anak sekalian, hukuman mati itu dengan ditembak. Ya. Kalau di Malaysia, digantung. Kalau di Arab misalnya dipancung. Ada negara-negara lain yang misalnya di strum ya, duduk di kursi, ya, lalu di strum. Lalu kemudian ada juga yang dengan cara disuntik, ya, sampai mati. Macam-macam. Lalu kemudian ada hukuman namanya penjara. Ada penjara seumur hidup dan ada penjara sementara. Sementara itu berarti tidak seumur hidup, anak sekalian. Ada 1 hari sampai 1 tahun yang juga disebut dengan istilah kurungan ya. Ada juga 1 tahun sampai seumur hidup. Lalu ada denda. Nah, kadangkala anak sekalian hukuman ini misalnya hukuman penjara ditambah denda. Nah, kadang begitu, penjara dan denda, gitu ya. Lalu kemudian ada hukuman tambahan. Apa saja? Ya, pencabutan hak-hak tertentu. Misalnya bagi koruptor hak politiknya dihapus. Misalnya koruptor itu selama di penjara atau ditentukan berapa tahun tidak memiliki hak suara, hak suaranya dicabut, hak memilih dan dipilihnya dicabut, misalnya begitu. Lalu perampasan, penyitaan terhadap barang-barang. Maksudnya adalah misalnya orang yang melakukan korupsi, di samping dia dipenjara, didenda, juga barang-barang yang dirasa hasil dari korupsi akan disita untuk negara. Lalu kemudian pengumuman keputusan hakim. Nah, misalnya si A telah terbukti dengan sah melanggar pasal sekian, maka hakim memutuskan untuk menghukum dengan hukuman 5
5 tahun penjara, lalu diumumkan. Ditambah sekarang anak sekalian lewat surat kabar, televisi, ya, media-media sosial yang sudah begitu sangat banyak mengalahkan media-media mainstream, ya, itu diharapkan mereka yang melakukan pelanggaran hukum akan merasa malu yang kemudian menjadi jera. Yang kedua anak sekalian tadi tegas, ya, sekarang nyata. Berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Nah, misalnya begitu. Jadi tidak hukumannya itu nyata, ada di dalam pasal-pasal. Ya, mencuri sekian itu pasalnya sekian, hukumannya sekian. Ya, melakukan penghinaan itu melanggar pasal sekian, hukumannya sekian, dan lain sebagainya. Itu namanya nyata. Lain dengan norma-norma yang lain tadi, tidak nyata, ya, dan sangat subjektif. Ada orang yang mencela, ada yang tidak. Kalau itu norma kesopanan misalnya. Ada yang dianggap biasa-biasa saja. Bahkan norma kesopanan itu sopan menurut satu masyarakat belum tentu sopan menurut masyarakat yang lain. Sopan menurut satu keluarga belum tentu sopan menurut keluarga yang lain. Kita lanjut anak sekalian. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga peradilan. Lembaga peradilan di Indonesia ada peradilan kalau umum, ya, ada negeri, ada namanya pengadilan negeri, tempatnya di kabupaten, lalu kemudian ada pengadilan tinggi di setiap provinsi, lalu kemudian yang terakhir adalah Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan PK atau peninjauan kembali. Di samping itu anak sekalian ada namanya pengadilan khusus. Pengadilan khusus itu misalnya pengadilan agama khusus untuk orang-orang yang beragama Islam, mau nikah, mau cerai, ya, pembagian warisan dan lain sebagainya. Ada juga pengadilan khusus ini pengadilan militer khusus para anggota TNI yang aktif. Jika melakukan pelanggaran hukum, maka peradilannya khusus, yaitu peradilan militer. Ya, ini biasanya tertutup, ya, tidak banyak diberitakan di media karena ini khusus. Lalu kemudian ada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini khusus ada mengadili perkara-perkara yang di mana ada hubungan warga negara dengan negara. Misalnya jika ada warga negara yang dirugikan oleh negara, maka jika melakukan penuntutan adalah ke PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Gitu, ya. Ini sudah kita bahas di kelas 11 sebenarnya. Oke, anak sekalian. Nah, terima kasih anak sekalian. Inilah materi terakhir yang kita bahas di dalam bab 2, ya, di dalam bab 2, yaitu materi tentang pelanggaran hukum dan penegakan hukum. Nah, anak sekalian, itu saja perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika masih belum bisa memahami, kalian masih bisa mengulang kembali video ini, diulang-ulang kembali, ya, sampai kalian hafal. Jika kalian masih tidak paham, kalian bisa secara khusus menghubungi Bapak, atau kalian bisa menulis di komen video ini. Mudah-mudahan Bapak bisa menjawabnya. Atau kalian yang memiliki nomor WA Bapak, kalian bisa langsung menanyakan secara pribadi kepada Bapak. Oke, terima kasih atas perhatian. Terus semangat. Mudah-mudahan COVID-19 segera selesai dan kita akan bertemu di kelas. Tentu saja bertemu di kelas akan lebih bebas, ya, kita bisa bergurau, ya, tanya jawab dengan bebas, ya, dan kalian Bapak yakin akan merasa senang kalau belajar di sekolah.
Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.